Halo teman-teman, nama saya Furki. 2022 lalu, saya baru saja melakukan pendakian ke 3 destinasi di Nepal, yaitu Everest Base Camp, Island Peak, dan Merapi. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana kami melakukan perjalanan ke Everest Base Camp terlebih dahulu. Dalam video ini, dari Indonesia, saya berangkat ke Everest Base Camp bersama 3 kawan saya. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sena, Hafiz Sena. Posisi di tim sebagai pembantu umum. Aku Vili sebagai tim menemani Furki Bobo, lebih tepatnya. Nama saya Ahmad Fauzan, panggilannya Ojan. Di tim ini sebagai pengacau, pengacau perjalanan. EBC atau Everest Base Camp adalah hiking trail atau jalur hiking yang berada di pegunungan Himalaya. Jalur ini membentang sejauh 62 km dari Lukla hingga ke kaki Gunung Everest. Sampai kaki gunungnya saja loh ya, bukan puncak Everestnya. Nah, untuk pulang pergi, yang artinya sejauh 120 km, biasanya orang-orang melakukan pendakian ke Everest Base Camp sekitar 10 hingga 14 hari. Everest Base Camp sangat terkenal di kalangan penggiat outdoor internasional. Tiap tahunnya ada sekitar 40.000 pengunjung yang datang untuk melakukan pendakian di jalur ini. Yang pertama akan saya jelaskan adalah durasi, waktu, dan gaya pendakian. Pertama, kita harus memilih akan ke Everest Base Camp dengan gaya pendakian seperti apa. Sejauh yang saya amati, ada 3 tipe pendakian. Yang pertama adalah dengan tour operator dari Indonesia, yang kedua adalah dengan tour operator atau guide lokal Nepal, yang ketiga adalah self-guided. Perbedaan dari ketiganya simpel saja. Kalau pakai tour agen dari Indonesia, semuanya diurus mereka, dari berangkat hingga pulang lagi ke Indonesia. Kalau pakai tour agen dari Nepal, kita akan diurusi sesampainya kita di Nepal atau trek pendakian. Nah, kalau self-guided, ya kita arrange sendiri semuanya, dari pesawat, penginapan, hingga perintilan di trek. Tapi self-guided ini kalau nggak salah udah ada peraturan baru loh ya. Seluruh pendaki diwajibkan meng-hire lokal guide dari Nepal. Untuk kami kemarin, kami hanya meng-hire guide dan porter lokal di sana. Tapi perorangan, bukan dari tour operator besar. Nah, sisanya kami arrange sendiri. My name is Temba Sherpa. I'm from Lukla. Now I'm a trekking guide with the Indonesian people, yeah? Ya. How many times you with me? 4 times. 4 times. Yeah. Temba is one of my family. He's a good guy. Kalau ada yang pengen ke Everest Base Camp atau ke Everest Trek, bisa menghubungi Mbak Furki di bawah. Buat orang Indonesia, Temba sangat ramah, sangat membantu, dan bahasa Inggrisnya oke. Buat kita yang bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, saling cukup memahami dengan Temba. Selain itu, kami juga minta bantuan Temba untuk melakukan simaksi, hire porter, dan urus penginapan. Jadi kami hanya perlu mengurus hal lain di luar itu. Setelah itu kita melanjutkan memilih waktu pendakian. Bulan terbaik untuk mengunjungi Everest Base Camp adalah Februari sampai Mei dan akhir September hingga November. Di bulan-bulan tersebut cuaca cukup stabil dan cerah. Kami sendiri memulai perjalanan di pertengahan September agar tidak terlalu ramai. Untuk durasi, kami mengalokasikan 3 hari untuk perjalanan dan 11 hari untuk trekkingnya. Jadi total 14 hari dari Jakarta hingga kembali lagi ke Jakarta. Tapi sebaiknya tambahkan spare day untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana ya. Yang kedua adalah jalur dan kontur pendakian. Di sepanjang jalur Everest Base Camp, kita akan menemukan banyak desa. Startnya di Lukla hingga berakhir di Gorakset. Perjalanan dari Lukla, jalannya banyak nanjak, tapi nggak terlalu melelahkan sih, nggak terlalu melelahkan. Bukannya sombong, tapi emang banyak tanjakan, batu. Mungkin kalau di gunung modelnya gunung Indonesia lah ya, kayak hutan tropis ya Mas ya. Ya. Hutan tropis. Banyak batu. Terus kita temuin banyak air Terjun, ada jembatan gantung, ada 3. Kasihan tuh jembatan udah lama digantung. Kesulitannya adalah itu tadi, menghindari kotoran yak sama kuda, karena sepatunya minjem kan gak enak minjem tapi bau tai ya kan. Itu susahnya satu, dan naik nanjaknya lumayan tinggi, banyak batu berbatu, cuman overall masih manageable, masih oke lah buat perjalanan besok. Sepanjang perjalanan Amada Blam terlihat jelas, kemudian Everest juga sempat terlihat berapa jam
sebelum tertutupi awan, kita sempat break makan siang di kayak lembah gitu ya Mas ya, pinggir sungai gitu. Yang dari Namche Bazar menuju di Buce itu kurang lebih turun ke elevasi hampir 3.200, terus kita naik ke 3.800. Perjalanan juga kurang lebih 6 jam karena kita sempat sampai tempat makan siang itu jam 11 siang ya. Ya, 11 lewat itu kita udah sampai makan siang, kemudian sampai di Buce itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 gitu ya. Selanjutnya, di beberapa hari terakhir sebelum sampai di Everest Base Camp, kontur jalur mulai berbatu dan bersalju. Tentu saja suhu di sini kalau malam sudah menyentuh minus derajat Celcius. Tapi overall, treknya cukup masih bisa di-manage. Terjalnya hanya dari beberapa titik saja, sisanya seperti menanjak di perbukitan. Yang ketiga adalah akomodasi dan logistik. Tidur, makan, dan minum selama di trek gimana? Yap, akomodasi di trek Everest Base Camp adalah berupa tea house atau lodge yang sebelumnya sudah dicarikan oleh guide kami. Untuk makan dan minum, kita bisa membelinya secara mandiri di tea house atau lodge tersebut. Jadi tidak perlu bawa bahan makanan dari awal pendakian. Harga penginapan per kamar kisaran 400 hingga 600 Nepali rupiah per malam atau sekitar Rp70.000. Sedangkan harga sekali makan sekitar Rp50 hingga Rp100.000. Untuk air putih, kalian bisa ambil dari sungai, tapi pastikan kalian punya filtrasi untuk air tersebut ya. Karena terkadang ada yang kuat dengan air sungai di sana, ada juga yang nggak kuat. Opsi lain adalah dengan membeli air kemasan seukuran 1,5 liter dengan harga Rp15.000-an. Yang keempat adalah alat pendakian. Jika dilihat satu-satu akan sangat banyak sekali. Tapi di video ini, saya akan menginfokan item-item yang cukup penting untuk dibawa. Untuk sepatu, teman-teman bisa pakai sepatu hiking boots ataupun sepatu kets. Jika teman-teman sebelumnya termasuk jarang melakukan pendakian, bisa menggunakan sepatu hiking yang model boots, sehingga ankle akan lebih terlindungi. Namun, bagi teman-teman yang sudah terbiasa hiking ataupun olahraga, pakai sepatu yang model low cut juga tidak masalah. Yang pasti, pastikan sepatu kalian dalam keadaan prima ya. Sepatu saya rusak, alhamdulillah, terima kasih Mbak Furki, Mas Sena, kita switch sepatu. Jadi saya pakai sepatu kanannya Mas Sena pakai sepatu kirinya saya, Mbak Furki pakai sepatu kanannya. Jadi gitu, kita switch sepatu. So, jadi ini kayak lebih ke kayak empati. Empati itu kayak kita memakai sepatu orang kan. Kita berdiri di dalam sepatu orang. Ini bentuk empati dari kami semua. Saya terima kasih karena sepatunya saya rusak. Untuk pakaian mendaki, saya membawa 2 celana trekking dan 4 base layer atau kaos trekking. Nah, untuk saat tidur, saya menggunakan 1 pasang celana dan kaos. Untuk menghadapi cuaca di trek, saya juga membawa 1 pasang long john atau thermal base layer, jaket bulu angsa, dan jaket windbreaker. Untuk tidur, walau di tiap tea house sudah diberikan selimut, saya tetap membawa semacam liner sleeping bag atau sleeping bag yang tipis. Walau sebetulnya selimut di tea house juga sudah cukup hangat. Untuk alat pendakian lain, teman-teman bisa membawa seperti buff, trekking pole, sarung tangan, dan kacamata. Juga jangan lupa membawa tas untuk digunakan sendiri dan tas untuk dibawakan oleh porter. Selanjutnya, uang. Harus bawa uang berapa banyak ke sana dan dalam bentuk apa? Kemarin yang kami bayar cash adalah transport selama di Kathmandu, pesawat Kathmandu Lukla, porter, guide, makan dan minum, tea house, dan jalan-jalan selama di trek. Semuanya dalam bentuk Nepali rupiah, kecuali pesawat Kathmandu Lukla dalam bentuk USD. Bawa berapa banyak? Teman-teman bisa menghitung kira-kira akan berapa banyak yang akan dihabiskan selama pendakian, lalu tukar uang ke Nepali rupiah di Kathmandu. Selain di Kathmandu, money changer juga ada di Lukla dan Namche Bazar. Tapi misal teman-teman tidak ingin membawa cash terlalu banyak, di Lukla dan Namche Bazar juga ada ATM yang bisa kita gunakan. Walaupun, pastikan kartu ATM kita bisa digunakan di sana ya, karena kartu ATM saya sendiri hanya bisa digunakan di beberapa ATM di sana, beberapanya lagi tidak. Berikutnya adalah charge HP dan listrik. Di beberapa tea house mungkin ada yang fasilitas charge HP-nya gratis, tapi kebanyakan yang kami singgahi kemarin untuk ngecas itu berbayar. Dari 200 hingga 600 Nepali rupiah per sekali cas, sekitar 20.000 hingga 60.000 rupiah lah.
tergantung di mana dan apa yang kita cas. Karena ada yang tarif casnya membayar per satu device, jadi saya hanya ngecas powerbank aja setiap powerbank saya kosong atau habis. Karena ngecas powerbank dari kosong dan yang nggak kosong tarifnya sama aja. Saya tidak cas baterai kamera saya satuan karena dihitungnya jadi banyak. Jadinya sebelum ngecas powerbank, saya selalu menghabiskan isi powerbanknya dulu ke HP atau baterai kamera saya. Selanjutnya, untuk internet bagaimana? Sesampainya di Kathmandu kemarin, saya menggunakan nomor lokal sana untuk internetan di kota, sekitar Rp70.000 dan berlaku selama 7 hari. Sedangkan untuk di track terkadang sinyal data dari provider tidak ada, jadi saya membeli semacam voucher internet dengan kuota. Ada beragam pilihan, yang saya tahu ada Everest Link dengan harga 2.500 Nepali Rupee atau sekitar Rp290.000 untuk 10 GB, bisa digunakan di berbagai daerah. Dan ada juga wifi lokal di tiap T-host seharga 500 Nepali Rupee atau Rp60.000 dengan durasi 12 jam saja. Saya belum banyak membandingkan lebih baik yang mana, karena terkadang sinyal pun timbul tenggelam. Kalau teman-teman ada tips yang lebih efisien seperti apa, tulis di kolom komentar ya. Berikutnya, kesehatan. Nah, ini penting, karena kita akan berjalan 5-7 jam sehari di kondisi yang dingin dan cuaca tidak menentu, ada baiknya kondisikan badan sefit mungkin sebelum memulai perjalanan. Cari info juga mengenai penyakit yang sering terjadi di Everest Base Camp Trek, yaitu AMS, atau Altitude Mountain Sickness. Bagi teman-teman yang belum tahu, simptom orang terkena AMS adalah kepala pusing, mual, nafsu makan berkurang, dan saturasi oksigen rendah. Saya sendiri kemarin mulai terkena penyakit AMS di Namche Bazaar. Kendala di tim, Stan masih flu, kemudian Mbak Furki mulai pusing karena kita sempat ngambil 2 route yang berbeda. Kita ngambil route yang biasa, Mbak Furki ngambil route-nya Sherpa sama Porter, jadi kayaknya yang kita jalan di atas Mbak sebelum 6C. Terus Mbak Furki sempat pusing sebentar. Kondisi Stan sudah jauh lebih baik, walaupun masih kadang kalau lagi tidur agak batuk. Yang memburuk justru kondisi Mbak Furki. Mbak Furki yang udah 2 hari kita pantau, kondisi saturasinya cukup jelek. Mungkin kalau di ketinggian itu saturasi 80, di ketinggian 4.400 tuh di atas 75 atau 80 itu dianggap bagus. Tapi Mbak Furki sedikit di bawah limit yang kami izinkan atau saya izinkan. Jadi hari ini dia nggak ikut aklimatisasi ke ketinggian 4.600, dia istirahat full day. Baru sore ini kita ajak ke warung kopi di sini untuk membiasakan tubuh lagi. Yang terakhir adalah budget. Nah, budget buat ke Everest Base Camp itu berapa sih? Mungkin yang akan saya jelaskan di sini adalah sesuai tipe pendakian kami kemarin ya. Teman-teman bisa hitung ulang kembali biaya-biaya ini nanti. Oh iya, kisaran komponen biaya ini hanya secara umum ya, hanya kisaran saja, karena biaya terkadang suka berubah-ubah tergantung beberapa faktor. Yang pertama, ada pesawat Jakarta-Kathmandu PP, kisaran 12 juta per orang. Yang kedua, pesawat Lukla-Kathmandu PP, kisaran 6,3 juta per orang. Yang ketiga, 1 guide plus 2 porter untuk tim, itu totalnya sekitar 16,9 juta untuk 1 tim. Karena kita kemarin berlima, jadi sekitar 3,4 juta per orang. Yang keempat, makan dan penginapan 11 hari, 8 juta per orang. Yang kelima, permit Taman Nasional sekitar 845.000 per orang. Yang keenam, ada visa Nepal 15 hari, 800.000 per orang. Yang ketujuh, hotel dan makan di Kathmandu sekitar 2,1 juta per orang. Yang kedelapan, asuransi perjalanan yaitu 1,5 juta per orang. Jadi totalnya kisaran Rp34.945.000. Itu adalah biaya dasar yang kami budgetkan untuk perjalanan. Namun, ada biaya-biaya lain yang tak terduga dan nominalnya tidak tentu, seperti charter helikopter, jajan, belanja selama perjalanan, ataupun tip untuk guide dan porter. Sebagai informasi lanjutan, data-data ini adalah berdasarkan perjalanan di bulan September 2022 ya. Gimana? Semoga video ini bisa sedikit banyak memberikan informasi untuk teman-teman yang punya rencana ke Everest Base Camp. Atau kalau yang sudah pernah ke sana,
Boleh juga sharing-sharing perjalanannya di komentar ya, biar teman-teman yang lain tahu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, sampai jumpa di petualangan berikutnya.